Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat histori. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam acara bias, yaitu Bincang Asik bersama Bang Edi. Pada kesempatan hari ini, topik yang ingin kita bicarakan seputar sejarah Indonesia adalah kita membicarakan tentang bagaimana Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia itu oleh masa apa yang disebut dengan masa revolusi, maksudnya revolusi industri yang memaksa mereka untuk menjajah, melakukan imperialisme. Karena begini, bangsa-bangsa yang ada di Eropa itu mereka bersaing secara industri, siapa yang kuat dia berkuasa. Nah, akhirnya Inggris, Belanda, kemudian Portugis ini adalah merupakan negara-negara yang kalah dalam kekuatan industri. Sehingga mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melakukan imperialisme. Itu baru diakui oleh bangsa-bangsa di Eropa kalau mereka memiliki daerah jajahan. Ada 3 hal yang membuat mereka ini membawa misinya, misi penjajahannya, yaitu yang pertama adalah gold, glory, dan gospel. Gold, mencari kekayaan; glory, mencari kejayaan; dan gospel, menyebarkan ajaran Nasrani. Nah, jadi di seluruh Nusantara kita Indonesia ini tidak ada yang tidak terjajah. Jadi Sabah, Merauke, bangsa Eropa itu masuk ke wilayah negara kita, Indonesia. Nah, terlepas dari masalah penjajahan tadi, sampai tahun 1975, ini ada satu peristiwa penting yang juga tidak boleh kita lupakan, yaitu sejarah masuknya Timur Leste, Timur itu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, integrasi tahun 1975. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Mari. Sudah 15 tahun Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Provinsi ke-27 Republik Indonesia ini resmi berdiri sebagai negara sendiri setelah hasil referendum disetujui oleh pemerintah Indonesia. Nah, sahabat histori, Timur itu masuk berintegrasi dengan Indonesia di tahun 1975. Ya. Namun pada tahun 1999 terjadilah keputusan ini secara resmi mengakhiri konflik bersenjata bersama hampir 20 jejak pendapat. Pada waktu itu Presiden Indonesia dipimpin oleh bangsa Portugis Bapak pertama kali Baharudin datang ke Soekarno, Timur pada abad ke-16 dan tetap memberikan bertahan di sana selama hampir 4,5 kesempatan untuk abad. jejak pendapat Portugis kepada dan Belanda sepakat rakyat, untuk membagi Pulau Timur masyarakat, dengan warga Portugis menguasai Timur bagian timur. untuk menentukan Kontrol sikap bangsa Portugis atas Timur lepas saat pro revolusi Indonesia Anjir bergulir di Portugal. ataukah Kekosongan pro kekuasaan di Timur kepada dimanfaatkan oleh negara yang mau memerdekakan. militer Indonesia masuk Ya. ke Timur dalam operasi yang dikenal Jadi, dengan nama untuk Operasi lebih jelasnya Serujak silakan dengan dalil kita untuk simak aja menumpas video. gerakan komunis. Operasi ini juga menandai bergabungnya Timur ke Indonesia, sekaligus menjadi awal konflik kemerdekaan Timur. Selama 24 tahun, konflik tersebut berlangsung dan menewaskan hingga 180.000 warga Timur. Sementara korban dari pihak militer Indonesia diperkirakan mencapai 3.000 jiwa. Di internal masyarakat Timur sendiri juga terjadi konflik antara partai-partai lokal yang menginginkan kemerdekaan. Nah, sahabat historis, partai yang ternyata di integrasi internal masyarakat Timur sendiri justru terjadi suatu konflik di antara partai, yaitu ada partai yang pro Indonesia dengan partai yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia, yaitu Partai Pretilin. Di masa itu
terpilihlah seorang gubernur Timor Timur, Mario Vegas Carrasco, yang pada waktu itu menjabat gubernur Timor Timur. Namun banyak tekanan dari pada partai Pretty sehingga Sejak saat itu, dilakukanlah kemerdekaan Timor upaya Timur mendapat untuk perhatian jejak dari pendapat. dunia internasional. Beberapa organisasi Kita seperti East Timor lanjutkan. Action Network didirikan untuk menyuarakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di wilayah Timor Timur. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie menyetujui pelaksanaan referendum. Hasilnya, mayoritas masyarakat Timor Timur menginginkan kemerdekaan. Timor Timur memang resmi menjadi negara sendiri, namun bukan berarti setelah merdeka, negara ini aman dan damai. Salah satunya terjadi pada 11 Februari 2008 ketika kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinado menyerbu sahabat kediaman historis, Presiden Ramos Horta. meski Timor Leste Ramos Horta menjadi dulu sebuah negara mengalami aksi tersebut. atau Timor Timur menjadi Mayor sebuah Alfredo negara Reinado tersendiri tewas namanya dalam Timor aksi Leste, Dari sisi perekonomian, bukan Timor berarti Leste masih secara baik. ekonomi Timor Leste itu baik. Masih Tidak. mencapai 50%. Dan Nah, 50% terjadilah dari beberapa total pemberontakan dilakukan oleh Mayor Alfredo berada di bawah terhadap angka kemiskinan. Presiden Beberapa Ramos aktivis di Horta. Timor Leste seperti Ferdi Dan Tamayo Ramos saat ini Horta berjuang menuju diciptakan garis batas yang jelas di wilayah oleh perairan pertikaian Laut tersebut atau dengan konflik hampir tersebut 90% kawasan Laut Timor Timur mengalami luka dikelola parah, oleh Australia. sedangkan Setelah Alfredo berpisah, Indonesia tewas masih dalam memiliki pertikaian posisi yang penting bagi Timor Timur. Hubungan dagang dan pembangunan juga masih terjadi di antara Mari kedua kita negara. Sejarah dan tragedi kalam pernah terjadi di antara dua negara ini. Lalu, apakah menurutmu hubungan kedua negara ini dapat terus membaik? Berikan pendapatmu. Ya, sahabat bias, cukup dulu program acara kita hari ini. Dengan harapan nanti kita bertemu lagi di program yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share kepada sahabat-sahabat di seluruh Nusantara. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda semua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.